Halo teman-teman semua, selamat datang di video kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pembangunan di Arab Saudi, sebuah negara yang dikenal sebagai pusat energi dunia, sekaligus pelopor berbagai proyek transformasi modern di kawasan Timur Tengah. Yuk kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, paradigma pembangunan yang diberlakukan di Arab Saudi. Sejak deklarasi Vision 2030, Arab Saudi terus melakukan transformasi pembangunan secara sistematis. Kebijakan utama dan proyek mega diputuskan dari pihak pusat, dan ini menunjukkan bahwa paradigma pembangunan di Saudi sangat mengarah kepada model top-down. Pemerintah terutama melalui lembaga seperti General Authority for Statistics, Public Investment Fund, dan program-program nasional menetapkan arah pembangunan, alokasi sumber daya, regulasi, dan proyek besar. Meskipun ada beberapa inisiatif lokal yang bersifat bottom-up, seperti program komunitas, pembangunan sarana publik di level provinsi, dan partisipasi masyarakat dalam konsultasi publik, tetapi skala dan dampak utama tetap dikendalikan oleh pusat. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pendekatan pembangunan Arab Saudi. Kalau kita lihat dari pendekatan pembangunan yang digunakan, Arab Saudi sebenarnya menggabungkan beberapa pendekatan sekaligus. Poin A, pembangunan berwawasan kependudukan. Negara ini memperhatikan kondisi demografi dalam perencanaan kebijakan. Dengan populasi sekitar 36 juta jiwa pada tahun 2024, tantangan seperti kebutuhan tenaga kerja, urbanisasi, perumahan, pendidikan, serta layanan kesehatan harus ditangani secara seimbang. Contohnya, investasi besar dalam sektor pendidikan dan pelatihan vokasi bertujuan agar masyarakat lokal bisa bersaing. Poin B, pembangunan berwawasan lingkungan. Transformasi ini terlihat jelas dalam proyek-proyek yang berfokus pada energi bersih, pengelolaan air, serta pengurangan emisi karbon. Proyek The Line di Neom adalah contoh yang paling menonjol. Sebuah kota futuristik tanpa mobil dan tanpa emisi yang didesain untuk menjadi model perkotaan ramah lingkungan di masa depan. Poin C, pembangunan berkelanjutan. Arab Saudi menyadari bahwa ketergantungan tunggal pada minyak tidak bisa menjamin stabilitas jangka panjang. Karena itu, sektor non-minyak seperti pariwisata, industri kreatif, logistik, dan teknologi digital terus diperkuat. Tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan yang tahan lama, bahkan ketika harga minyak dunia fluktuatif. Poin D, pembangunan berpusat pada manusia. Fokus ini tercermin dari meningkatnya perhatian pada kualitas hidup warganya. Pemerintah meluncurkan Quality of Life Program yang menargetkan peningkatan layanan kesehatan, kesempatan pendidikan, fasilitas budaya dan olahraga, serta peran perempuan dalam masyarakat. Dampaknya terlihat dari semakin banyaknya perempuan yang bekerja di sektor publik maupun swasta, serta semakin meningkatnya angka partisipasi pendidikan tinggi. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu bagian indikator keberhasilan pembangunan. Untuk menilai sejauh mana pembangunan di Arab Saudi berhasil, kita bisa melihat indikator keberhasilan pembangunan pada tahun 2023 sampai 2024. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, data resmi menunjukkan bahwa GDP real Saudi hanya tumbuh sekitar 1,3%. Angka ini lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, terutama karena penurunan produksi minyak. Namun, sisi positifnya adalah sektor non-minyak justru tumbuh kuat, yaitu sekitar 4,3%, yang berarti diversifikasi ekonomi mulai berjalan sesuai rencana Vision 2020. Kemudian dari segi pendapatan per kapita, Arab Saudi tetap termasuk negara dengan tingkat pendapatan tinggi. Pada 2024, GDP per kapita nominal mencapai sekitar 35.000 US dollar per orang, sementara dalam hitungan PPP nilainya lebih tinggi, yaitu sekitar 62.000 US dollar.
Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata warga Saudi memiliki daya beli yang cukup besar dibanding dengan banyak negara lain. Namun, bila berbicara soal pemerataan distribusi pendapatan, kondisinya tidak seindah angka-angka tersebut. Koefisien Gini Arab Saudi terakhir yang tercatat adalah sekitar 0,456 pada tahun 2019 yang menandakan ketimpangan pendapatan masih relatif tinggi. Artinya, meskipun rata-rata pendapatan tinggi, tetapi distribusinya belum merata. Ada sebagian kelompok yang menikmati porsi lebih besar dari hasil pembangunan dibanding yang lain. Untuk Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Arab Saudi mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pada tahun 2023, nilai IPM mencapai 0,900 sehingga masuk kategori sangat tinggi menurut standar UNDP. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup secara keseluruhan. Jika kita lihat lebih rinci melalui indikator kesejahteraan, gambaran positif juga terlihat. Harapan hidup di Arab Saudi sudah mencapai sekitar 79 tahun pada 2023. Angka kematian bayi juga menurun drastis, hanya sekitar 5,1 per 1000 kelahiran hidup. Sementara itu, tingkat melek huruf, khususnya pada generasi muda usia 15-24 tahun, hampir menyentuh 99%, yang artinya akses terhadap pendidikan sudah sangat luas. Secara keseluruhan, Arab Saudi telah mencatat banyak keberhasilan, seperti pertumbuhan sektor non-minyak yang kuat, pendapatan per kapita yang tinggi, peningkatan IPM, serta perbaikan kualitas kesehatan dan pendidikan. Meskipun begitu, tantangan tetap ada, terutama soal pemerataan pendapatan dan kesenjangan antara kelompok sosial maupun antara wilayah.